Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun, seluruh pengurus DKM Masjid Jami Al-Farogo, seluruh para asatid, para sesepuh orang tua kita, Bapak Haji Rosim, Ustaz Sukamto, Ustaz Suhendi, dan seluruh para sesepuh lainnya. Mohon maaf tidak disebut nama satu persatu tanpa mengurangi rasa takzim. Seluruhnya yang hadir, Bapak Ibu tanpa terkecuali, semoga Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah keberkahan hidup kita, Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan, dan kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Walaupun diguyur hujan, kita tetap bersemangat hadir di tempat yang paling mulia, yaitu rumahnya Allah, masjidnya Allah, sekaligus menjadi taman surganya Allah. Semoga terus kita dibersamakan dalam kebaikan sampai nanti di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Kemarin teman-teman ikut berziarah, udah hilang capeknya Bu? Udah hilang ya? Masih ngantuk. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali kita melanjutkan kajian kitab Nashaihul Ibad. Pada pertemuan kali ini masih pada babus sumani, yaitu bab yang mana setiap makalah nasihat berisi 9 nasihat, berisi 8 nasihat, 8 nasihat. Pada pertemuan malam ini, pada babus sumani ini, kita masuk pada makalah yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu saniyatu, makalah nasihat. Qala Abu Bakrin As-Siddiq, telah berkata, telah memberikan nasihat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridhoinya. Abu Bakar ini sahabat dekat, kelompok orang tua yang masuk Islam pertama kali, itu Abu Bakar. Beliau mendapatkan gelar As-Siddiq. As-Siddiq itu gelar mulia setelah kenabian. Makanya di dalam Al-Quran itu, ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i wassalihin. Jadi orang-orang yang mulia, yang minan nabiyyin, kelompok nabi, wasid, kelompok siddiq, wasyuhada, orang-orang yang gugur membela agama Allah, baru wassalihin, kelompok keempat. Jadi Abu Bakar ini menjadi sahabat yang luar biasa yang terus mendampingi perjuangan Rasulullah SAW. Beliau memberikan nasihat untuk kita semua. Nasihatnya begini. Samaniyatu asya'a zinatun li samaniyati asya'. Samaniyatu asya'a, ada 8 perkara. Ada 8 perkara, yang mana 8 perkara ini zinatun, menjadi perhiasan.
menjadi perhiasan li samaniyati asya'a kepada 8 perkara lainnya. Kalau 8 perkara ini saling melengkapi, maka semua akan terasa indah, semua akan terasa baik-baik saja. Tapi kalau 8 perkara ini tidak bisa menghiasi, tidak bisa melengkapi, justru semua menjadi jelek, rusak, dan hina. Nah, 8 perkara itu apa? Yang pertama, al-afafu zinatul fakri. Yang pertama, al-afaf. Afaf itu apa? Menjaga diri. Zinatul fakri itu menjadi perhiasan bagi orang yang fakir. Orang fakir kok bisa menahan diri, gak meminta-minta, maka kefakirannya tetap dimuliakan orang. Tetap orang itu terasa indah, dilihatnya enak. Kalau dia fakir tapi tidak meminta-minta. Berbeda kalau ada orang fakir terus dia gunakan kefakirannya untuk meminta-minta. Meminta-minta terus di mana saja, ketemu siapa saja, pokoknya minta. Justru udah fakir tampak hina. Tampak hina, tampak rendah, tampak jelek di mata manusia. Makanya apapun kondisi kita, kalau toh seandainya kita diberikan takdir fakir, tetap akan indah selama kita mampu menahan diri, tidak meminta-minta. Tenang aja. Walaupun belum sarapan dari pagi ya, tenang, tetap gayanya tetap gagah. Enggak kok terus apa namanya? Celamitan itu enggak gitu loh, Pak. Apa mbak ditegur, itu gedok enak tuh. Nasi uduk kayaknya enak tuh. Enggak terus begitu, enggak diem aja tenang, walaupun sedang apa, walaupun belum ngopi ya tenang aja. Enggak kok segala macam orang lagi ngopi ditegurin satu-satu, ya enggak, udah tenang gitu. Walaupun enggak megang duit ya tetap tenang, enggak kelihatan fakirnya, sengaja menahan diri, enggak minta-minta. Justru kefakiran seperti itu tampak indah karena mampu menahan diri. Itu yang pertama. Karena cobaan terbesar ketika kita tidak punya, yaitu menahan diri, itu cobaan terbesar. Kepengen ini, kepengen itu, macam-macam kepengenannya itu. Nah, itu cobaan terbesar. Makanya orang fakir itu dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang afaf, menahan diri, kelompok yang meminta-minta. Dan yang menahan diri ini dicintai manusia, dicintai Rasulullah, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wasyukru zinatun ni'mah. Wasyukru, adapun syukur, zinatun ni'mah itu menghiasi setiap nikmat yang kita miliki. Bapak Ibu kok terus buru-buru bersyukur, alhamdulillah, secara lesan dia bersyukur, secara perilaku dia juga bersyukur dengan meningkatkan ibadahnya. Orang dapat nikmat terus ibadahnya meningkat, kita yang lihat itu ikut senang, Bapak Ibu. Ini tetangga dapat nikmat terus ibadahnya meningkat, syukurnya juga bagus, sedekahnya juga meningkat. Kita yang lihat itu yang ada seneng aja, enggak terus iri gitu, enggak. Beda kalau ada orang dapat nikmat bukannya syukur tapi nyombong, seneng apa gedek? Kita malah gedek. Makanya orang kaya tapi pandai bersyukur itu terasa indah. Orang bukannya iri, bukannya hasut, ikut seneng melihatnya, cakep tuh orang. Begitu. Dan ingat Bapak Ibu, jangan suka pamer nikmat. Jangan suka posting hal-hal yang membuat orang itu menjadi hasut, iri, jangan. Kenapa? Itu bahaya, bisa menyebabkan penyakit ain. Penyakit apa? Ain. Penyakit ain ini akan menimpa kita ketika kita sering
pamer harta, pamer kenikmatan, status yang membuat orang itu jadi hasut, iri, dengki, itu akan menjadi penyakit ain yang menimpa kita. Penyakit ain ini adalah penyakit ini nggak bisa sembuh kecuali dia bertaubat, tidak mengulangi hal-hal seperti itu. Nggak bisa sembuh, Pak. Salah satu penyakit ain itu yaitu punya kecurigaan yang besar. Lihat siapa saja itu curiga mulu bawaannya, khawatir mulu, suudzon terus, dan dia badannya nggak bisa sehat. Kalau bahasa orang Betawinya apa? Ngeruyuk. Apa? Pak Iran? Ngeruyuk ya? Nguyung. Ya udah terserah lah. Pokoknya begitu, Pak. Nggak bisa kelihatan seger, gagah itu nggak bisa. Itu. Biasanya diserang itu organ dalam, penyakit ain itu. Dan saya pernah menangani kasus itu, Bapak Ibu. Seorang ibu-ibu ya kena penyakit ain. Udah 6 tahun dia begitu, Pak. Pindahan dari kampung lain, pindah kampung pulau, daerah saya. Akhirnya ke saya rukyah. Saya rukyah sekali enak. Saya rukyah 2 kali selesai, meninggal dunia. Udah parah, udah kronis. Tapi alhamdulillah sempat sembuh, terus sempat habis sembuh meninggal, gitu loh, Pak. Tadinya Masya Allah, suami keluar sebentar nih, mau belanja beli rokok, diomel-omelin, curiganya itu nggak kelewat, nggak ketulungan, Pak. Diinterogasi suami, dari mana, kemana, beliau, kenapa harus ke warung itu, kenapa nggak ke warung ini? Waduh, parah itu penyakit ain. Makanya jangan suka pamer nikmat, ya. Nikmat yang bersifat harta benda itu loh, Bu, jangan. Itu menyebabkan orang iri dan itu akan berdampak penyakit ain untuk kita. Syukur dengan pamer itu beda tipis. Syukur sama pamer itu beda tipis. Di mana bedanya? Di hati, Pak. Lesan bisa saja dia ngomong alhamdulillah, tapi ternyata dia bukan syukur tapi pamer. Karena yang membedakan itu hati. Lesan ngucapin alhamdulillah, hati meyakini bahwa ini benar-benar pemberian Allah. Yang membedakan hati. Makanya hati-hati dengan kalimat syukur, karena kadang-kadang orang terjebak. Setiap ketemu orang diomongin, tahu nggak, alhamdulillah warisan saya cair. Setiap ketemu orang diomongin lagi, tahu nggak, alhamdulillah warisan saya cair 1 miliar. Cerita mulu, itu syukur apa pamer? Beda tipis, Pak. Walaupun kalimat lesannya ngucapin alhamdulillah, tapi kalau caranya seperti itu pamer. Syukur ya harus ada bentuk-bentuk yang lain. Makanya ada 3 rukun yang menjadi syukur itu sah. Pertama, bil lisan, ucapkan alhamdulillah. Yang kedua, bil jinan, hati ini ya harus benar-benar punya keyakinan kuat. Ini memang pemberian Allah, bukan kepintaran saya, bukan kecerdasan saya. Yang ketiga, bil arkan, syukur itu harus diikuti dengan perilaku yang lebih baik. Kalau itu bentuknya duit, ya jangan ngomong doang. Traktir juga itu temennya. Jangan cuma diceritain tapi enggak ditraktir, itu mah mamerin namanya. Mamerin. Terus kedua, walaupun Bapak niatnya benar-benar syukur, jangan ngomong harta di hadapan orang fakir. Pak, Bu, walaupun Bapak benar-benar niatnya syukur, tapi kalau itu urusan harta jangan diomongin di hadapan orang fakir miskin. Jangan. Kenapa? Tetap nyakitin, Pak. Tetap nyakitin. Artinya apa? Hati-hati dalam syukur. Kadang-kadang kita terjebak pada pamer, sombong dan seterusnya.
Yang ketiga selanjutnya, nah, sebelum dilanjut yang ketiga, ini keterangan bagus. Wa huwa sababun li ibqa'in ni'ami al-mawjudati. Syukur itu menjadi sebab kekalnya nikmat yang sudah didapatkan. Orang kalau pandai bersyukur, nikmatnya awet. Orang kalau sombong, nikmatnya itu sebentaran doang. 3 tahun udah jatuh lagi itu, bangkrut lagi. Tapi kalau pandai bersyukur, awet nikmatnya. Yang kedua, syukur itu wasilatun ila husulin ni'amil mafkudah. Dengan syukur itu menjadi wasilah perantara mendapatkan nikmat-nikmat yang belum didapatkan. Itu fadilah keutamaan syukur. Dengan pandai bersyukur, apa yang belum Bapak dapatkan, Allah kasih. Apa yang belum Bapak miliki, Allah berikan. Itu barokahnya syukur. Nah, konsep syukur di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, niscaya aku akan benar-benar menambah. Yang ditambah itu, Pak, tidak harus jumlah harta kita. Ini kadang-kadang salah paham juga. Yang ditambah Allah tidak harus jumlah nominal, tidak harus. Bisa jadi yang Allah tambah adalah nilai keberkahannya. Hartanya tetap segitu-gitu juga, tapi berkahnya luar biasa. Dari anak pertama sampai anak ke-6 beres semua, cuman modalnya cangkul doang, umpamanya begitu. Modalnya cangkul, beres semua. Kenapa? Barokah. Ya ditambah barokahnya, bukan cangkulnya. Cangkulnya mah tetap itu juga, tapi barokahnya ditambah. Ngurusin anak, nyekolahin anak, beres semua. Nasi uduk, jualan nasi uduk. Yang ditambah bukan nasinya, barokahnya. Kelihatannya jualan nasi uduk, barokahnya luar biasa. Anak beres, anak mau sekolah, anak mau nikah, beres semua. Barokahnya ditambah gara-gara banyak syukur. Jadi jangan selalu dipahami, saya udah bersyukur tapi kok masih begini-begini aja. Jangan begitu, Pak. Biarin begini-begini saja, yang penting barokah, bertambah kebaikannya. Nah begitu, jadi jangan pernah berpikir mau ganti profesi, nggak usah. Motornya tetap itu juga, nggak ganti-ganti, tapi barokah, beres semua urusannya. Nah di sini makanya disyukuri. Itu konsep syukur, Pak. Jadi Bapak dengan profesinya masing-masing udah ditekunin, disyukurin, maka nanti Bapak mendapatkan nikmat-nikmat yang belum Bapak dapatkan, dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, wasabru zinatul bala'i. Wasabru, sabar, zinatul bala, itu menghiasi setiap musibah. Kita kalau dapat musibah terus bisa sabar, justru orang itu akan simpatik dengan kita. Kenapa? Tampak indah. Saudara kita dapat musibah, sabar bener, justru kelihatan itu indah dia dilihat. Dan kita sebagai tetangga malah simpatik sama dia. Beda orang itu dapat musibah lebay banget. Ada orang dapat musibah itu lebay, Pak. Umpamanya kehilangan dompet, umpamanya. Lebay banget, setiap ketemu orang diceritain, pasang status segala macam. Ya, bahasanya benar-benar merasa biar dikasihani. Jangan begitu, orang malah nggak simpatik, Pak. Cukup sabar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyakin zikir. Justru orang itu simpatik, Allah juga senang melihatnya. Jadi
setiap orang pasti membawa ujiannya masing-masing. Kehidupan ini nggak pernah mulus, betul? Nah, jadi jangan pernah berpikir seakan-akan dirinya sendiri yang lagi dapat musibah. Enggak, tenang Pak. Setiap orang membawa musibahnya masing-masing. Yang terpenting adalah bagaimana kita punya kesabaran yang bagus sehingga musibah itu justru akan menjadi hikmah, menjadi barokah, pelajaran yang penting untuk kita semuanya. Saya juga lagi diuji musibah. Nah, ini anak saya yang di Kudus kemarin ngasih kabar kondisinya lagi kurang sehat. Ya sudah, nanti kalau memang nggak sembuh di Kudus, ayah jemput gitu. Wah, ya begitu. Jadi nggak ada yang mulus perjalanan hidup itu, biasa saja. Makanya yang terpenting kalau dapat nikmat ya syukur, dapat musibah sabar, udah begitu Pak. Kalau itu bisa kita lakukan semuanya, maka akan tampak begitu indah. Indah Pak. Yang berikutnya bukan hanya indah, menjadi pahala di sisi Allah. Karena memang kehidupan itu di antara dua kok Pak. Kalau nggak musibah ya nikmat. Kalau nggak nikmat ya musibah. Di antara dua. Orang ini dapat nikmat, satu saat dia dapat musibah. Orang ini mendapatkan musibah, satu saat juga dapat nikmat. Nggak ada kok musibah terus, yang nggak ada nikmat terus juga nggak ada. Oleh karena itu yang ada dua. Kalau nggak nikmat ya musibah. Kalau nggak syukur ya sabar. Kalau nggak sabar ya syukur. Udah dua-duanya kita kerjakan, maka semua menjadi nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, as-sabru sitrun minal kurubi wa aunun 'alal khutubi. Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu menjelaskan bahwa sabar itu bagian daripada sitrun minal kurub, bagian dari kesedihan, tapi juga sebagai penolong Pak. Kadang-kadang Pak, Allah kalau pengen mengabulkan doa kita, atau Allah pengen memberikan nikmat yang besar kepada kita, kadang-kadang Allah nguji kita dulu dengan sesuatu yang menyakitkan. Jadi intinya musibah dengan nikmat itu berbanding lurus Pak. Kalau musibah ujian hidupnya berat, biasanya Allah ngasih nikmatnya juga banyak. Tapi kalau ujiannya ringan, kecil-kecil begitu, ya nikmatnya juga kecil. Jadi musibah dengan nikmat itu berbanding lurus. Bisa dipahami Pak? Jadi kalau saat ini Bapak lagi dikasih Allah musibah, rasain aja dulu Pak. Rasain dulu, disabarin dulu, tungguin kira-kira Allah mau ngasih apa nih. Mau ngasih apa nih? Oh ternyata ini hikmahnya. Betul Pak, saya rasakan perjalanan hidup itu selalu begitu. Ketika saya pertama kali pengen umroh, luar biasa saya nabung, ternyata Allah uji. Ibu saya sakit, kena serangan jantung. Ya sudah, tabungan buat umroh saya habiskan buat biaya ibu saya. Ternyata di situ Allah menyiapkan nikmat yang luar biasa. Selesai ngurusin orang tua, sembuh, balik ke Depok, ada yang nawarin berangkat umroh berdua. Alhamdulillah. Enak nggak Pak? Tapi berat ujiannya gitu loh Pak. Ternyata ada ujian lagi, saya harus pindah dari kontrakan saya. Mau nggak mau harus pindah. Ya Allah, pulang umroh kok malah kayak diusir begini ya. Ya udah pindah ke Kampung Pulo. Ternyata di situ Allah menyiapkan nikmat yang besar. Di situ alhamdulillah saya bisa bangun rumah, ada pondok pesantren. Oh ternyata itu Pak. Pas musibah datang sakitnya luar biasa. Tapi kalau kita sabarin, yakin Pak, sebesar apa Allah ngasih musibah, sebesar itu pula Allah ngasih nikmat. Sakit luar biasa. Kita sabarin, oh ternyata terjawab. Ini jawaban dari musibah. Allah siapkan nikmat yang luar biasa. Makanya kalau dikasih musibah jangan buru-buru ngamuk.
Ini kan kadang-kadang begitu, udah ngamuk aja kasih musibah. Sabar dulu, rasain Pak, rasain, betul rasain. Nanti Bapak lihat deh, apa yang Allah siapkan setelah musibah ini. Karena musibah itu pasti berlalu, gak mungkin terus-terusan. Betul? Sabarin dulu. Nah, nanti lihat apa yang Allah siapkan untuk kita. Kejutan apa yang Allah berikan. Dan itu menjadi sensasi yang luar biasa. Oh, ini balasan Allah. Gitu, Bang. Jadi nggak ada ceritanya Allah menyengsarakan hambanya kalau dia benar-benar sabar. Beda, udah dapat musibah malah ngamuk mulu, nggak sabar. Itu ibaratnya udah jatuh dari tangga, apa Pak? Ketiban juga, nyungsep jadinya. Nah, 2 kali sakit. Nah, makanya sabar. Berat, memang berat. Sakit yang memang sakit Pak. Tapi kita harus kuat. Nah, disitulah nanti Allah memberikan kejutan nikmat yang luar biasa. Saya nggak mau dapat musibah, salah. Bapak kalau nggak mau dapat musibah, jangan hidup di dunia. Wih, makanya nggak boleh doa begini. Ya Allah, jangan berikan sakit kepada diriku sedikit pun jangan. Salah doa begitu Pak. Salah, nggak boleh doa begitu. Ya doa yang penting itu kalau sakit ya Allah berikan obatnya. Kalau musibah ya Allah kuatkan hatinya. Berikan kekuatan. Yang penting itu minta kuat dulu Pak. Minta kuat. Jangan minta dihindarkan dari musibah. Kalau musibah itu pasti ada. Ujian itu pasti ada. Sakit itu pasti ada. Makanya terpenting diberikan kekuatan. Dengan kuat itu maka kita bisa melewati dengan mulus dan akhirnya indah pada waktunya. Alhamdulillah. Nah, itu sabar. Yang berikutnya, wa tawaddu'u zinatul hasabi. Wa tawaddu, rendah hati. Zinatul hasabi, menghiasi jabatan, kemuliaan yang dia miliki. Bapak umpamanya anak pewaris tunggal. Pewaris tunggal nilainya 1 triliun umpamanya. Wih. Umpamanya. Tapi Bapak orangnya tawadhu, sederhana, itu akan tambah indah. Orang ngelihatnya tuh resep. Beda kalau kita kata songong, arogan, ya, sok-sokan, ya, kita jadi gedek melihatnya. Makanya tawadhu itu akan menghiasi segala kemuliaan yang kita miliki, apapun jabatan kita, apapun profesi kita. Jadi RT akan indah kalau RT-nya tawadhu. Kita seneng sama RT begitu. Jadi RW juga begitu. Oh, RW-nya tawadhu. Beda kalau RW-nya songong gitu kan, arogan. Kita juga pasti gedek. Apapun profesi kita. Jadi ustadz sekalipun ya sama Pak. Kiai kok tinggi hati, emosian mulu, terus gak bisa berbaur dengan masyarakat, jaga image, begitu mah orang pasti gedek lihatnya Pak. Gedek gitu. Nah, makanya tawadhu, rendah hati itu akan memberi rasa indah, menghiasi bagi setiap orang yang memiliki kemuliaan. Yang berikutnya, wal hilmu zinatul ilmi. Wal hilmu, hilmu itu walas asih. Zinatul ilmi itu menjadi perhiasan bagi orang yang punya ilmu. Bapak punya ilmu apa enggak? Ustadz ini benar-benar berilmu apa enggak? Kiai ini berilmu apa enggak? Lihat welas asihnya Pak. Pak. Walaupun katanya S1, S2, S3, terus S apa lagi tuh? Mondok katanya puluhan tahun. Wah, baca kitabnya luar biasa.
Tapi kalau nggak punya welas asih yang bagus, dianggapnya nggak punya ilmu, Pak. Begitu. Lo kiai kok galak, senengannya menghujat, ngancem, menghardik, nyumpahin orang, galak. Itu bukan kiai yang punya ilmu, bukan. Makanya orang yang benar-benar punya ilmu, orang yang punya welas asih. Sama muridnya sayang, sama jamaahnya sayang, sama istrinya sayang. Ini enggak galak sama murid galak, sama istri galak. Giliran sama istri orang malah welas asih. Kan ngawur itu namanya. Ustadz apaan begitu? Gitu. Gitu. Nah, ini welas asih. Itulah yang disebut orang berilmu. Jelas ya Bapak Ibu ya. Udah habis waktunya, insya Allah lanjut pertemuan mendatang. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.